Nah, jadi untuk metode statistika 2 ini kita menggunakan RStudio karena tampilannya itu lebih user friendly buat kita ya teman-teman. Oke, nah setelah kita udah download RStudio, ketika kita mau menguji sesuatu, itu ada beberapa package yang harus kita install karena ada beberapa package yang memang sudah terinstall ketika kita menginstal RStudio, dan ada juga beberapa package yang memang belum tersimpan gitu, belum keinstall gitu ya teman-teman. Nah, untuk uji kita kali ini ada beberapa package yang bakalan kita pakai. Nah, package-package-nya itu bakalan aku tulis. Package yang bakalan dipakai itu yang pertama itu ada package namanya BSDA, kemudian package yang kedua itu adalah teaching demos, dan yang ketiga itu adalah package card. Nah, cara menginstal package-nya itu, teman-teman bisa klik di sini. Ini kan ada package ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, install package. Kemudian di sini ditulis, teman-teman misalkan mau install BSDA. Kemudian klik install. Karena di sini aku udah menginstal, nanti teman-teman bisa install semua sampai berhenti, sampai tanda merah di tab konsol. Ini nanti biasanya ada tanda merah di sini tuh udah nggak ada, atau nanti biasanya di akhir itu proses tuh ada kayak tempat penyimpanan package-nya itu di mana gitu. Nah, kemudian setelah kita install package, jangan lupa kita install library ya, teman-teman. Di sini ada user library. Setelah kita tadi install package BSDA, maka library-nya itu adalah BSDA. Di sini karena aku udah install package BSDA, maka sudah checklist gitu. Nah, misalkan ini aku uncheck, kemudian aku checklist lagi. Nah, berarti di sini package PSDA itu udah build under Air Version gitu. Berarti udah keinstall library-nya. Nah, begitu juga nanti untuk teaching demos teman-teman bisa install, untuk car juga teman-teman bisa install. Untuk car itu library-nya itu car, di sini teman-teman bisa klik yang car ini. Nanti juga seperti biasa, kalau misalkan library-nya udah keinstall, ada checklist, dan ada tulisan package car was built under Air Version 1.1.3. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua ini teaching demos, berarti library-nya itu adalah teaching demos. Nah, di sini teaching demos seperti biasa, nanti ada tanda checklist, berarti teaching demos-nya itu udah keinstall library-nya. Oke, ketika teman-teman udah menginstal semuanya, berarti kita udah siap untuk menguji hipotesis. Mungkin ada beberapa uji yang nanti bakalan install library lagi, install package lagi. Tapi untuk uji hipotesis ini cukup 3 itu dulu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang bakalan kita uji. Ini teman-teman hapus dulu, aku bakalan share soalnya dulu. Oke, di sini ada soal nomor 1, bakalan aku bacain dulu ya teman-teman. Tinggi rata-rata mahasiswi di suatu perguruan tinggi itu adalah 162,5. Jadi ini kan tinggi rata-rata mahasiswa di suatu perguruan tinggi, berarti udah dipastikan bahwa ini tuh adalah populasi ya teman-teman. Karena ini rata-rata populasi, maka ini adalah mu. Dengan simpangan baku adalah 6,4 cm. Simpangan baku dari simpangan baku populasi. Berarti ini adalah sigma. Nah, apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi perubahan dalam tinggi rata-rata bila suatu contoh acak ini berarti adalah sampel, itu adalah 50 mahasiswi, 50 ini tuh berarti N ya teman-teman. Statistika mempunyai tinggi rata-rata 165,2. Karena di sini adalah rata-rata contoh, berarti ini adalah X bar. Nah, gunakan taraf nyata 0,05, ini berarti adalah alfa. Nah, di sini statistik apa sih yang bakalan kita gunain tuh? Nah, statistik yang bakalan kita gunakan di sini tuh adalah Z, karena di sini ada simpangan baku diketahui, dan U-nya itu ada, dan N-nya itu lebih dari 3
Ini lebih dari 30. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis 0 sama dengan mu. Yang kita tulis hipotesis satunya dulu aja ya. Hipotesis mu-nya itu adalah mu sama dengan 162,5. Hipotesis versus hipotesisnya itu adalah tidak sama dengan 162,5. Oke, nah ini kita bisa bawa ke R dengan mu 0, sigma, kemudian M, X bar, dan alpha. Kita bisa bawa ke R. Oke, di sini udah aku masukin data-data yang tadi ada di soal mu-nya 162,5, kemudian simpangan baku atau standar deviasinya 0,4. Ingat ya teman-teman, harus simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian X bar dan N-nya 50, alfanya adalah 0,05. Nah, apa yang akan kita gunakan untuk menguji? Tadi kan kita yakin kalau ini adalah uji hipotesis Z ya. Berarti kita gunakan Z-sum test. Z-sum test. Nah, ini adalah ini yang di sini itu adalah argumen-argumennya, atau argumennya itu bisa kita lihat di tab helps. Kemudian kita tulis Z-sum test. Nah, di sini ada beberapa argumen, min X, sigma dot X, M dot X, min Y kalau misalkan 2 populasi, sigma Y kalau misalkan 2 populasi, N Y kalau misalkan 2 populasi. Kemudian ada alternatif nih teman-teman. Alternatifnya itu ada two-sided atau ada greater, less, itu. Dan mu confidence level. Nah, dari sini kita bisa tulis langsung min X-nya itu adalah X bar, kemudian sigma X-nya itu adalah SD, atau teman-teman misalkan min X-nya nih, min X-nya sama dengan 165,2, gitu, tulis langsung 165,2 juga nggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak mendefinisikan ini gitu. Sigma X-nya teman-teman tulis 6,4 langsung juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ada lagi N X sama dengan N. Dan kemudian ada mu, alternatif dulu. Ada alternatif sama dengan two-sided. Jangan lupa pakai tanda petik ya teman-teman. Dan ada mu sama dengan mu atau 162,5. Teman-teman juga nggak apa-apa tulis itu. Kemudian ada confidence level, yaitu 1 min alpha, atau teman bisa tulis 0,95 juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita run. Nah, ketika kita run, itu teman-teman jangan hanya di baris ketujuh aja gitu. Nanti kalau misalkan kita baris ketujuh, kemudian di run, berarti cuma baris ketujuh aja yang run. Tapi di blok semuanya, baru klik run. Nah, di sini muncul beberapa statistik perhitungan nih teman-teman. Teman-teman nanti bisa bandingin sama perhitungannya manualnya teman-teman semuanya. Nah, di sini Z-nya itu adalah 2,9831. Ini adalah Z hitung. Kemudian di sini adalah p-value, teman-teman. Nah, karena di R ini tuh kita nggak pakai Z table atau Z bandingin Z table, tapi kita menggunakan p-value dibandingin sama alpha. Karena di sini p-value-nya adalah 0,02853, itu kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, maka kesimpulannya itu adalah benar bahwa rata-ratanya itu tidak sama dengan 162,5. Nah, ini 95% confidence interval itu adalah selang kepercayaan ya, teman-teman. Selang kepercayaan 163,426 sampai 166,974. Karena 2,9831 ini tidak berada di dalam selang, maka keputusannya adalah tolak K0. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sampai saat ini kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Oke, soal nomor 2.
Suatu studi mengemukakan tikus yang berumur rata-rata 20 bulan bisa mencapai 40 bulan. Nah, di sini tuh hanya apabila diberi perlakuan khusus, di sini hanya pengantar aja ya teman-teman, jangan terkecoh. Ujilah hipotesis mu kurang dari 40 bila 20 sampel tikus tersebut berumur rata-rata 25 bulan dengan simpangan baku 6,4. Gunakan alfa 0,025. Nah, di sini kan diambil 20 sampel, berarti ini itu adalah N-nya. Sampel tikus tersebut berumur rata-rata. Rata-rata sampel berarti X bar. Dan di sini simpangan baku sampel berarti S adalah 6,4 ya teman-teman. Nah, untuk karena di sini sigma atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Dan sampelnya juga kan kurang dari 30 ya. Sampelnya ada 20. Nah, untuk hipotesisnya berarti karena ini hipotesis 1 sama dengan mu kurang dari 40. Berarti hipotesis nolnya adalah mu lebih dari sama dengan 40. Nah, dari situ kita bisa bawa ke R ya, teman-teman. Nah, aku clear dulu, clear all drawings. Kemudian kita pindah ke R. Kita tulis dulu soal nomor 2. Uji T ya, uji T. Nah, karena tadi Z itu Z sum, maka T itu adalah T sum tes. Di sini kita nggak usah mendefinisikan terlebih dahulu, atau teman-teman misalkan mau mendefinisikan terlebih dahulu, nggak apa-apa ya teman-teman, tapi ingat kalau misalkan definisinya tuh harus beda gitu, karena di sini mu berarti di sini mu T atau mu 1 gitu, karena di sini SD berarti di sini SD1 atau SD dot T kayak gitu. Jadi jangan sama sebelumnya kalau misalkan di satu tab, dan di sini di environment-nya juga kan udah sama ya teman-teman. Nanti bacanya bakalan yang pertama kayak gitu, takutnya malah salah kayak gitu. Jadi di sini kita nggak usah mendefinisikan, kita cari argumen dari T sum tes itu ada apa aja gitu. Nah, di sini ada min X gitu. Kita tulis min X-nya ada berapa tadi? Min X-nya tuh 25 ya kalau nggak salah. Min X-nya ada 25, kemudian 6,4, 20. Min X-nya adalah 25. Kemudian SX-nya itu adalah 6,4, NX-nya itu adalah 20. Alternatifnya itu adalah less ya tadi ya teman-teman, karena kan kurang dari, dan mu-nya itu sama dengan 40. Udah, confidence levelnya jangan lupa levelnya adalah 1 dikurang 0,025. Oke, kita blok dan kita run. Nah, di sini T-nya itu negatif, min 10,482, p-value degree of freedom-nya 19, karena N-nya kan 20 ya. N kurang 1 berarti 20,119, kemudian p-value-nya ternyata 0,000, jauh banget ya, nolnya berarti udah dipastikan kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, tolak H0 berarti terima H1, berarti kesimpulannya benar bahwa rata-rata itu kurang dari 40. Nah, ini adalah confidence interval atau penduga selangnya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3, uji hipotesis bahwa rata-rata isi kaleng minyak adalah 10 liter bila isi 10 kaleng adalah 10,2, 9,7, kemudian ada 10,1, 10,3, dan seterusnya. Nah, di sini karena biasanya kan tadi nomor 1 sama 2 nggak ada datanya gitu, langsung diketahui mu nolnya, X bar-nya gitu. Nah, sekarang nomor 3 ini ada datanya, jadi caranya, ini datanya aku copy dulu ya teman-teman. Datanya aku copy, kemudian di sini kita buat nama variabel gitu. Data ini mau aku simpan dalam nama kaleng, atau teman-teman mau simpan dalam nama X, atau botol,
atau Y, X, Y, atau terserah teman-teman sukanya teman-teman apa, tapi di sini aku pilih kaleng. Nah, kaleng C sama dengan ini aku copy paste. Jangan lupa komanya itu adalah titik ya teman-teman, karena membedakan koma sama titik di suatu bilangan kayak gitu. Udah, kemudian caranya, cara untuk ujinya, biasanya teman-teman kan kalau misalkan uji manual harus cari X barnya dulu, harus cari S, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan di R itu tinggal t-test sama dengan kaleng, X-nya itu sama dengan kaleng, kemudian tadi mu-nya itu sama dengan 10, kemudian alternatifnya adalah two-sided, jangan lupa pakai tanda petik, dan confident levelnya aku mau pakai 0,95 atau 1,0,05. Atau teman-teman kalau misalkan argumennya bisa cari di sini pakai t-test. Kita blok, kemudian kita klik run. Ternyata didapatkan bahwa T hitungnya adalah 0,7714, DF-nya 9, P-value-nya ternyata 0,46 lebih dari 0,05, berarti terima 0. Berarti benar bahwa rata-ratanya itu adalah 10. Nah, di sini kan saya dibuktiin bahwa rata-rata X-nya itu adalah memang benar 10. Berarti emang terima H0, tidak bisa untuk tidak tolak H0. Nah, ini adalah confidence intervalnya atau penduga selangnya. Oke, sampai saat ini menang kan ya teman-teman. Kalau misalkan karena ini datanya sedikit gitu, berarti pakainya t-test. Kalau misalkan z-test berarti ya teman-teman bisa masukin datanya mungkin banyak atau sigmanya diketahui atau sampai 30 kayak gitu kan juga bisa juga. Terus lanjut ke soal nomor 4. Aku bacain dulu soal nomor 4-nya. Di suatu perguruan tinggi, diduga kurang dari 10% mahasiswa membawa mobil pribadi ke kampus. Apakah dugaan di atas dapat diterima bila ternyata di antara 90 mahasiswa yang diambil secara acak terdapat 28 orang yang membawa mobil pribadi ke kampus. Nah, di sini diduga kurang dari 10%, berarti ini adalah P0. Mahasiswa mobil ke kampus, apakah dugaan di atas dapat diterima bila ternyata di antara 90, ini berarti N, yang diambil secara acak terdapat 28, ini berarti X, yang membawa mobil ke kampus. Nah, ujilah hipotesis, dengan hipotesisnya itu adalah ini, berarti ini adalah less ya teman-teman. Less, atau lebih kecil. Oke, ini bisa aku bawa ke F. Oke, ini udah aku bawa ke R, X-nya itu adalah tadi 28, benar ya teman-teman, N-nya 90, P0-nya adalah 10%, alpha-nya adalah 0,05. Karena ini proporsi, berarti kita menggunakan prop test, X-nya adalah X, atau X-nya teman-teman 128, N-nya sama dengan N1, karena tadi kan di sini kan N-nya udah ada N ya. Jadi kita ganti dengan N1 atau N prop, terserah teman-teman. Kemudian ada P, P-nya itu adalah PO atau P0 atau 0,01, dan kemudian alternatif sama dengan tadi less, kemudian confident levelnya sama dengan 1 min alpha atau 0,95. Kemudian kita klik run. Nah, didapatkan sebagai berikut. Karena di sini tuh biasanya tuh kita pakainya itu adalah chi-square ya, teman-teman. Maka biasanya kan kita pakainya Z ya. Tapi biasanya keputusannya itu sama. Ini karena P-nya 1 tuh berarti keputusannya telah terima 0. Nah, di sini adalah P duga atau P proporsinya, yaitu 28 dibagi 90. Ini adalah confidence intervalnya. Kayak gitu. Karena oke deh. Nah, begitu
Untuk uji hipotesis satu populasi, dari uji hipotesis Z, uji hipotesis T, uji hipotesis T dengan diketahui data, dan uji proporsi. Itu dulu untuk uji hipotesis satu populasinya.